Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Mulai concern sepertinya sih sejak pandemi ya 2020, dimana kita semua kan memang di dalam rumah, jadinya berita-berita dan awareness apalagi terhadap tentang beauty awareness kayak skin, health semuanya itu jadi lebih mendetail gitu ya. Kayaknya sih dimulai dari situ. Pernah ada masalah nggak sih? Sama kulit wajah ya pasti dong, apalagi kan adanya hormonal, terus apalagi adanya aktivitas, make up, polusi, jalan-jalan, radikal bebas, pasti ada lah masalah-masalah kulit. Pernah sempat bikin insecure atau seperti apa? Sempet dong, of course, kayak siapa orang yang tidak ada insecure gitu loh, pasti insecurity itu pasti ada, even sampai sekarang aku juga masih ada rasa-rasa insecurity gitu. Nah tapi hal itu kan sebenarnya kita bisa, misalnya nih kita membahas tentang insecurity masalah kulit wajah. Dulu sempat karena masalah hormon juga dan kegiatan-kegiatan lainnya, jadi sempat ada berjerawat dan mungkin kayak skin texture yang nggak baik gitu ya. Nah jadi hal tersebut ya bikin aku malah jadi pingin tahu untuk kayak gimana ya, how to take care, gimana caranya untuk memperbaiki gitu. Tapi kamu Ya. olahraga juga nggak sih kulit? Dibandingkan Dibanding dengan olahraga juga nggak sih? Mungkin dengan menjalankan mungkin itu beda kali ya, kayak karena olahraga itu kan lebih ke aktivitas, dan selama beraktivitas di luar ruangan itu menjaga kulit juga pasti harus diperhatikan gitu. Nah ini kan suka aktivitas di luar juga ya. Betul. Olahraga surfing tadi lagi coba. Betul. Semua cabang olahraga lagi dicobain. Iya, jadi atlet lama-lama nih. Gimana sih? Ikut PON, let's go. Ya emang kenapa? Oh pindah, nggak jadi di sini? Gimana? Di sini sebentar. Oke, kita lanjut. Kita Oke. lanjut sekarang. Jadi dengan kegiatan-kegiatan yang ada itu kan lebih kayak ke hobi ya sebenarnya. Nah dari hobi situ, tapi kita juga tetap harus memperhatikan kondisi kulit wajah. Jadi menurut aku hobi apa ataupun olahraga yang lagi kita suka itu tidak menghalangi untuk kita menjaga kesehatan kulit wajah gitu, tentang skin barrier kita. Ini emang semua cabang olahraga lagi mau apa? Coba atau gimana sih? Ya kita ngelakuin aja deh. Ya kayak gitu mungkin untuk ngejaga sekarang udah sampai di oke nih udah oke nih wajah gue udah sampai di situ, masih ada yang mau dicapai lagi untuk wajah sendiri. Lebih ke masalah maintain kali ya, maintain tentang skin barrier ini, dan aku pun juga baru tahu juga tentang adanya mikroorganisme yang ada di kulit wajah kita gitu. Jadi ini juga pembelajaran baru lagi nih gitu tentang merawat kesehatan kulit wajah. Tapi kalau mungkin sekarang apa yang ada di musim padel ya? Musim apa, sorry? Olahraga padel. Beda. Oh, oke. Ya, kalau kamu sendiri mungkin lebih sering gitu nggak sih, atau mungkin ada olahraga lain? Cobain semuanya sih, nggak oh harus ini terus gitu, nggak juga. Suka eksplor atau gitu? Explore, bener. Seperti aku mengeksplor tentang skincare, tentang kayak kesehatan skin barrier, dan akhirnya explore juga tentang adanya pembelajaran baru si skin microbiome ini. Tapi tipe yang cuek apa gimana sih soal wajah sendiri kayak gitu? Ya makin kesini sih makin jadi tidak cuek ya gitu, karena dengan aktivitas, terus apalagi sekarang juga kan bertambahnya umur, berarti kan apa yang dibutuhkan kesehatan kulit juga makin berbeda gitu. Oke, Kak Yuki dipuji cantik luar dalam seperti Terima apa kasih. dirimu merawatnya? Hah? Malu banget sebenarnya, makasih ya ucapannya. Cara merawatnya ya pastinya lebih banyak research, pembelajaran baru, apalagi kan sekarang dunia skincare itu sangat beragam. Terus banyak juga pembelajaran baru sebagai beauty enthusiast itu banyak hal-hal dan juga term-term yang baru buat aku pribadi gitu. Seperti hari ini aku baru mengetahui juga yang namanya skin microbiome gitu. Karena selama ini ya cuma tahu gimana caranya menjaga skin barrier dengan baik. Kalau makanan yang sehat atau gimana Kak? Makanan juga ngaruh, hidrasi seperti banyak minum air putih itu juga ngaruh, berolahraga juga ngaruh, lifestyle ngaruh gitu.
Aku sakit hati banget kamu nanyain berat badan aku, Wak. Sampai body goals perempuan, body goals perempuan seperti apa sih mungkin? Emang iya? Iya, gimana mungkin? Ya yang penting sehat aja sih ya. Body goals itu kan sama dengan kita menjaga kesehatan ya. Sebetulnya kan itu. Tapi ini udah sampai di body goalsnya Kayuki belum sih? Sehatnya? eh Ya udah bersyukur sih. Udah bersyukur, udah oke aja dengan segini atau masih ada pencapaian yang mau di ini lagi? Sebenarnya sih aktivitas yang aku lakukan ini itu memang hanya simply untuk kesehatan tubuh, masa otot, kekuatan sendi-sendi, supaya ini investasi yang penting saat aku nanti masa tua. Sebetulnya lebih ke situ sih. Aware tuh dari kapan atau mungkin triggernya apa waktu? Pandemi, yes, dari situ. Tapi ada keluhan-keluhan nggak ada ya? Atau mungkin ada orang terdekat yang punya sakit atau apa jadi trigger dirimu untuk kayaknya gue nggak bisa nih kayak gini di hari tua? Mungkin kayaknya masa pandemi itu tuh lumayan merubah perspektif orang-orang ya, selain dari healthy lifestyle, dari menjaga kesehatan kulit wajah, yaitu jadi lebih mengetahui tentang skin barrier, terus habis itu juga mungkin lifestyle, yaitu dengan berolahraga kita menjadi manusia yang lebih aktif gitu. Olahraga apa sih lagi dijalanin kayak Yuki? Belakangan ini ya apa? Kulit lagi. Bener, kulit lagi aja kali ya. Dikit dong. Tapi itu ada ngefeknya juga sih sebenarnya sama olahraga yang aku lakukan kebanyakan di luar ruangan. Jadi itu juga berpengaruh sama aku menjaga skin barrier, terus sama mikroorganisme yang ada di kulit wajah aku juga berpengaruh. Efeknya gimana? Kalau dulu Yuki punya kehidupan kayak gimana, sekarang kayak gimana? Maksudnya? Kalau dulu mungkin belum ngerti nih soal kayak gitu, menjaga kesehatannya masih masih cuek gitu. Kalau sekarang tuh udah terasa nih manfaatnya. Ya maksudnya ya berdampaknya mungkin ini karena lebih kayak ke investasi ya, karena ini lebih ke pengetahuan juga tentang kesehatan gitu. Iya sayang. Nah, aku facial doang. Iya, aku belum, karena aku merasa aku masih muda. Jadi kayaknya lebih menjaga dengan skincare, dengan menjaga skin barrier dengan lebih baik, dan juga sekarang baru tahu tentang adanya mikroorganisme di kulit wajah kita gitu. Selain kulit wajah, ada kulit tubuh lainnya mungkin yang Kulit kaki? atau seperti apa? Atau fokusnya di wajah atau apa? Sebenarnya kan itu satu keseluruhan ya, kayak tapi mungkin kalau misalnya aku adalah dokter. Kamera kamu. Sorry dong, saya suka banget berinteraksi sama manusia, soalnya mohon maaf ya sebelumnya ya. Jadi kalau ngomongin tentang kulit, yang aku tahu kalau misalnya ketemu sama dokter-dokter kecantikan gitu, sama seperti tadi di acara Beauty Fast, itu kan juga ada dokter yang memang profesional di bagian kulit wajah gitu. Jadi memang kulit di tubuh kita itu tuh lapisannya berbeda-beda, sensitivity-nya juga beda-beda. Nah untuk saat ini sih ya lagi memperhatikan kulit wajah begitu, tapi tidak meninggalkan bagian anggota tubuh yang lain. Sekarang makin percaya diri nggak sih Kak Yuki? Makin percaya diri Untuk kan dulu katanya pernah insecure. ya sampai sekarang aku masih insecure. Pasti ada lah, maksudnya sisi manusia itu pasti ada rasa Apa sih insecurity-nya. yang bikin insecure kayaknya udah perfect banget gitu Kak Yuki? Ih, perfect mah Allah. Buset. Bisa aja deh. Atau seperti apa sih kan? Itu udah terjawab. Aku belum dijawab dong Kak Yuki. Ya, Yang itu kan? Iya, Di sana dulu kali ya. sedikit aja Kak. kan dulu aja nanti ya. Sedikit aja Kak Yuki, kita udah nungguin. Ya, sambil jawab aja Kak. Kak, fun fact tentang dirimu yang orang lain nggak tahu mungkin Kak. Kak Yuki kayaknya happy banget subscribe di sana. Harus dong. Kayak kamu kan suka masak. Kak, dirimu termasuk yang introvert masakan favoritnya apa sih Kak Yuki? Mbak, tolong kerjasamanya Mbak. Mbak, tolong Lagi kerjasama. suka masak atau seperti apa sih sekarang? Hobi baru. Sebenarnya emang se-extrovert itu atau gimana sih? Kan kelihatan happy Enggak, terus gitu. Kalau orang happy atau nggak happy kan bukan tidak terpengaruh sama ekstrovert atau introvertnya orang kayak gitu. Lagian kan kebahagiaan ya kita yang ciptain ya gitu. Ini kalau lihat Kak Yuki tuh kayaknya happy terus, rame terus, habring terus, Siap, positif vibes terus. siap. Bagus atau nggak bagus itu? Bagus sih. Oh iya ya, makasih ya. Aku mencoba sih semaksimal mungkin memberikan
hal yang positif buat orang-orang sekeliling aku. Tapi ngerasa nggak sih emang energimu banyak banget gitu Kak? Masa sih? Kayaknya nggak juga deh. Kayak, Enggak kok. atau ada sisi lain yang kita nggak tahu, ternyata kayu gitu kalau di rumah juga introvert juga nih ya, lemes juga gitu, kayak capek gitu energinya kekuras. Kadang kalau di luar juga kadang lemes-lemes juga sih. Tapi atau ini apa sih salahnya? Aku nggak tahu, aku belum pernah cek sih sebenarnya kayak apakah MBTI-nya itu apa sebenarnya gitu. Kalau dari ciri-cirinya apa kelihatan? Lebih kemana? Kayaknya di tengah-tengah deh. Iya. Introvert ya? Iya, kayaknya tergantung situasi juga, terus juga tergantung lingkungan, tergantung juga lagi di situasi yang seperti apa gitu. Tahu kapan harus serius, tahu kapan harus ya bercandaan hahi-heho gitu. Nah kan dijuluki juga sebagai duta persahabatan, sahabatnya baik banget. Ya Allah, Masya Allah. Ya menyenangkan ya, maksudnya punya banyak teman dari berbagai macam kalangan, dari sisi yang manapun gitu. Kayak ya tidak menutup diri untuk bisa kenal sama banyak orang. Kan biasanya kalau dewasa kan circle pertemanannya kecil, tapi justru semakin luas kayaknya ya. Oh ya? Gimana sih? Iya ya? Iya kali. Ya seru-seru aja. Tapi kalau dinobatkan jadi duta persahabatan, kan Kak Vidi jadi duta persahabatan Betul. versi laki-laki. Kalau Kak Yuki perempuannya gimana nih? Masa sih? Kayaknya ada deh yang lain, gak mungkin gua. Gak, jangan, itu beban. Emang iya ya? Oh ya udah deh, makasih deh guys. Kak punya hobi baru katanya masak, Iya. itu kayak gimana Kak? Sebenarnya kayak lebih pingin nambahin skill aja sih di rumah kayak, dan sebenarnya kan memasak itu juga kayak basic skill ya, maksudnya harusnya semua manusia bisa masak simple aja, nggak mesti yang keren banget gitu Kalau suka menurut aku. masak apa Kak? Nasi goreng, terus kalau misalnya lagi iseng, lagi pingin berkreasi gitu, ada kayak stir. Oh nggak, itu heboh banget, gue nggak bisa, itu terlalu kompleks, belum bisa. Paling apa ya, kayak misalnya kayak chicken fillet, terus habis itu paling kayak cuma di stir biasa, dan bumbunya macam-macam, kadang bumbu simple atau mau cobain pakai bumbu yang lain kayak gitu. Kalau ketertarikan masak tuh dari mana Kak? Dari aku dikatain sama adik aku, mau dikatain sih, kayak lebih diledekin banget gitu, kayak adik-adik aku tuh pada kayak jago masak dan mereka makanannya surprisingly enak-enak banget. Nah terus aku merasa kayak aku juga harus bisa gitu. Ada yang ngeledeknya kayak gimana emang? Apa? Ada yang ngeledeknya gimana? Ih dia enak banget makanannya, mau dong masak aja sendiri. Oh nggak bisa ya, haha gitu. Udah sesimpel itu ledekannya. Mungkin gue kayak sakit hati banget, Oh jadi kan gue termotivasi. lapar gitu loh, Jadi gue termotivasi lapar. ya? Iya, jadi termotivasi juga. Biasanya kalau belanja, dibelanjain atau belanja sendiri? Tergantung, kalau akunya lagi pingin masak sendiri ya aku belanja sendiri gitu. Biasanya budget berapa Kak kalau belanja? Oh, jangan mahal-mahal banget lah. Tergantung ya yang mau dimasak apa. Kalau misalnya masaknya daging sapi ya pasti kan budgetnya lebih agak tinggi gitu. Suka ke pasar juga nggak sih Kak? Terjun langsung gitu ke pasar. Pasar pasti sama mama sih. Iya, aku nggak bisa nego-nego. Apa? Terus Kok nego-nego? nawar Nawar. Terus udah kan udah bisa masak, sempet ngomongin diri ke adik nggak sih? Iya sempat, tapi seperti biasa kan kita adik dan kakak ini kan kita tidak keren ya di mata adik-adik kita ya. Jadi dia cuma kayak biasa aja gitu. Kan gue kayak bilang aja, gue udah keren sekarang. Ya. Gitu. Mama gimana bilangnya kalau sekarang udah bisa masak sendiri? Ya hebat deh gitu dong. Tapi belajar otodidak atau diajarin mama? Enggak. Aku masih nanya-nanya sama mama, aku masih nanya-nanya juga sama adik aku kayak how to cook this, how to cook that, kayak ini anak nggak kurang apa gitu-gitu. Adik tuh belajar masak atau gimana? Mereka kebanyakan otodidak sih Pak, ya atau enggak karena keseringan belajar sama mama kan, karena kan aku syuting juga, jadi bener-bener jarang di rumah gitu. Nah kalau adik aku sama mamaku kan pasti ya lebih sering ketemu gitu, jadi mereka lebih banyak waktu untuk belajar masak sama mama. Persiapan buat masak mungkin buat next ya, kalau sudah ngapain lagi gitu. Enggak juga, buat diri sendiri lah. Kalau lapar sendirian di rumah, terus kalau gue nggak bisa masak, terus misalnya nggak ada biaya online, gimana? Mati gue, lapar. Kak, versi ini nggak sih versi terbaik versi Yuki Kato sekarang? Banyak hal baru yang dicoba. Masak iya, terus olahraga apa aja dicoba, surfing lagi coba. Gimana? Benar, seru banget menurut aku. Kayak maksudnya kegiatan surfing itu kan harusnya udah dilakukan dari
lama banget, tapi kayak baru menemukan keberanian tuh ya di umur yang baru ini, which nggak apa-apa menurut aku, yang penting cobain aja suka atau enggak, berhasil atau enggak, kayak gitu. Sekarang suka tagihan tapi Suka sih, pingin kayak, maksudnya Indonesia kan juga terkenal ya dengan pantai-pantainya yang sangat indah, cantik-cantik semua. Terus banyak beberapa daerah di Indonesia malah menjadi spot untuk surfing. Bahkan kayak yang pro surfer tuh kayak ke Indonesia just for surfing. Jadi menurut aku kayak, kita sebagai warga Indonesia kenapa kita nggak melakukan itu ya gitu. Kan seru aja. apa sih di surfing itu yang dirasa pas surfing itu gimana? Surfing ombak. Kayak apa ya rasanya, kayak nggak tahu, kayak breezy aja gitu. Mungkin karena baru pertama kali nyobain, jadi tenangnya tuh belum dapat banget, lebih apa ya, nggak tahu, asik aja ya. Kalau suka challenging ya berarti. Itu penasaran anaknya atau gimana sih? Lebih kayak pingin coba gitu, kayak new activity, coba gitu. Toh kita juga tinggal di Indonesia dan it's very easy, deket banget juga kan buat kita kayak cobain yang kayak water sports kayak gitu. Berarti bisa bilang nggak sih versi terbaik kakak di usia yang baru ini coba semua hal? Bener, karena menurut aku tadinya tuh sempet takut ya sama angka umur gitu, tapi kayak makin kesini kayak kayaknya angka tuh bukan hambatan apa-apa sih gitu, untuk terus belajar, terus apapun itu yang kita mau pelajarin. Jadi versi terbaik Kak Yuki Versi terbaik diri aku belum ada, karena masih sampai sekarang masih belajar terus sih, masih menggali terus. kalau mengeksplor semua hal itu bisa jadi versi terbaik nggak sih? Bisa jadi ya, yang penting nggak mudah putus asa kali ya. Sebagai sahabat dari video Aku udah dulu ya Mbak ya, makasih banyak, aku udah harus pergi, makasih sayang, thank you. kayaknya nggak pernah gagal gimana?